Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang luar biasa, yaitu infrastruktur yang nggak kelihatan tapi jadi fondasi dunia modern kita, jaringan komputer. Yap, ini adalah kekuatan di balik setiap email yang Anda kirim, setiap video yang Anda tonton, bahkan perangkat yang lagi Anda pakai buat menyimak pembahasan ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekali klik Anda bisa langsung terhubung sama dunia luar? Pertanyaannya mungkin kedengeran simple ya, tapi jawabannya wah, itu melibatkan sistem global yang super rumit sekaligus keren banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sih sihir digital ini sebenarnya bekerja. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Biar gampang, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Kita mulai dari tempat yang paling kita kenal. Yah, rumah kita sendiri. Nah ini dia definisi teknisnya. Tapi intinya apa sih? Gampangnya gini, ini semua tuh soal koneksi. Bukan cuma soal satu komputer yang kerja sendirian, tapi tentang gimana beberapa perangkat bisa saling ngobrol buat berbagi informasi dan sumber daya. Coba deh sekarang, lihat sekeliling Anda di rumah. Jaringan Wi-Fi Anda itu contoh yang paling sempurna. Jaringan itu yang nyambungin laptop buat kerja, ponsel buat main media sosial, smart TV buat nonton film, bahkan printer dan konsol game. Nah, semua perangkat ini berkomunikasi dalam satu ekosistem yang sama. Oke, sekarang kita udah ngerti nih apa yang terjadi di dalam rumah. Gimana kalau kita zoom out sedikit? Kita lihat yuk, gimana koneksi kecil ini bisa berkembang jadi sesuatu yang skalanya mendunia. Siap? Nah, yang pertama itu namanya LAN atau jaringan area lokal. Ini skala paling kecil. Bayangin aja ini adalah jaringan di dalam satu gedung, bisa kantor, sekolah, atau ya itu tadi rumah Anda. Karena jaraknya dekat banget, datanya nggak perlu lari jauh, makanya super cepat dan gampang diaturnya. Sekarang kita geser lagi skalanya lebih luas, yaitu MAN atau jaringan area metropolitan. Ini tugasnya nyambungin beberapa LAN di satu kota. Contohnya, mungkin jaringan universitas yang menghubungkan beberapa kampusnya di kota yang sama, atau perusahaan besar yang mau nyambungin kantor-kantor cabangnya. Dan ini dia puncaknya, WAN atau jaringan area luas. Jangkauannya itu bisa lintas negara, bahkan benua. Contoh WAN yang paling jelas dan paling dahsyat? Ya tentu saja, internet itu sendiri. Internet itu pada dasarnya adalah jaringan dari jutaan jaringan lain yang nyambungin kita semua secara global. Oke, kita udah ngomongin apa itu jaringan dan di mana aja skalanya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa? Kenapa sih kita butuh banget yang namanya jaringan ini di kehidupan kita? Nah, ini dia jawabannya. Coba lihat manfaat nyatanya. Soal bagi-bagi sumber daya misalnya, satu kantor punya 20 komputer, tapi printernya cukup satu aja, efisien banget kan? Atau soal kolaborasi, tim dari berbagai belahan dunia bisa ngerjain dokumen yang sama di waktu yang sama, seolah-olah mereka duduk sebelahan. Intinya, jaringan bikin semuanya jadi lebih cepat, lebih hemat, dan lebih nyambung. Sekarang, yuk kita ngintip sedikit ke dapurnya. Apa aja sih sebenarnya alat-alat fisik dan aturan main yang bikin semua keajaiban koneksi ini bisa jalan? Nah, ini nih 3 serangkai yang sering bikin bingung. Biar gampang, kita pakai perumpamaannya. Anggap aja modem itu kayak gerbang tol rumah Anda ke jalan raya internet. Terus, router itu polisi lalu lintasnya, yang tugasnya ngatur biar setiap data sampai ke tujuan yang benar. Nah, kalau switch, anggap aja itu kayak terminal di dalam rumah, yang bikin laptop, TV, dan ponsel Anda bisa saling nyambung. Kalau perangkat kerasnya udah ada, perlu ada aturannya kan? Nah, aturan ini namanya protokol. Anggap aja ini adalah bahasa universal yang disepakati semua perangkat biar nggak salah paham. TCP/IP, protokol utamanya internet, itu kerjanya kayak layanan pos super canggih. Data Anda, entah itu email atau video, dipecah jadi ribuan paket kecil terus dikirim. Kenapa dipecah-pecah? Ini jenius banget. Kalau ada satu paket nyasar atau hilang di jalan, sistem cuma perlu kirim ulang paket kecil itu. Nggak perlu ngirim ulang seluruh file dari awal. Efisien dan andal banget. Oke, koneksi udah ada, data udah ngalir, terus gimana caranya kita mastiin ini semua aman? Nah, kita masuk ke topik terakhir yang super penting, keamanan jaringan. Prinsip utamanya simpel banget. Bikin jaringan tanpa mikirin keamanan, itu sama aja kayak bangun rumah mewah tapi nggak pakai pintu atau kunci. Keamanan itu harus jadi fondasinya, dari awal, bukan cuma sekedar hiasan atau fitur tambahan. Ada 3 pilar utama yang gampang banget diingat. Pertama, jaga fisiknya. Jangan biarin sembarang orang nyolok-nyolok kabel ke router Anda. Kedua, bangun benteng digitalnya pakai firewall sama password yang susah ditebak, ya. Dan yang ketiga, enkripsi atau gampangnya acak data penting Anda. Jadi kalaupun ada yang berhasil nyuri, isinya cuma kelihatan kayak tulisan ngawur yang nggak ada artinya.
Kita udah jalan-jalan jauh nih, dari jaringan kecil di rumah sampai jaringan raksasa yang melingkupi dunia. Pertanyaannya, abis ini apa lagi? Di masa depan, di mana semua barang, mulai dari mobil sampai mesin kopi, nyambung ke internet yang kita kenal sebagai Internet of Things atau IoT, jaringan ini bakal jadi lebih fundamental lagi dari sekarang. Memahami cara kerjanya sekarang itu artinya kita lagi pegang kunci buat memahami masa depan.